Kakak tahu nggak bedanya jam 12 sama kakak? Nggak tahu. Kalau jam 12 kesiangan, kalau kakak... Kamu lihat nggak? Itu ada terpampang foto presiden. Tapi kamu tahu nggak yang terpampang di hati aku? Boleh minta tangan kamu nggak? Iya, biar cintaku nggak bertepuk sebelah tangan. Welcome to UNS. Ujian Nasional Superior. Dan kali ini Super Youth ada di sekolah mana? SMA Tunas Bangsa Cakung. Kamu namanya Jo ya? Hah, kenapa tuh? Jodohku. Biasanya kan dia kalau kita nonton di YouTube ya, dia selalu bikin gombalan-gombalan atau jokes-jokes yang spontanitas ya. Jadi kita nantang dia sekarang, ini berhubungan sama sekolah nih. Coba kamu amati dulu nih berhubungan dengan sekolah. Kamu boleh, ini khusus buat tim cowok, coba bikin gombalannya. Yaudah, kamu lihat nggak? Itu ada terpampang foto presiden. Tapi kamu tahu nggak yang terpampang di hati aku tuh kamu. Dari tim cowok, ada yang mau balas nggak? Kakak tahu nggak bedanya jam 12 sama kakak? Nggak tahu. Kalau jam 12 kesiangan, kalau kakak kesayangan. Gue ada satu buat dia, boleh ya? Boleh. Tahu itu jam apa? Jam dinding. Dia berdetak nggak? Ya. Sama seperti hati gue yang lagi berdetak dekat dia. Burung kakak tua hinggap di jendela. Tolong balas WA, jangan digoyang. Burung kakak tua hinggap di jendela. Tolong balas WA, jangan dikacangin. Susah ya pertanyaannya. Kurang tepat dikit lagi. Satu lagi. Cuma dibaca doang sih. Tim cowok betul. Oke. Siap ya. Siap. Kiu kiu. Cukurukuk. Cukurukuk. Kukrum. Kukrum. Pokja. Ru. Kukrum. Empok ceru. Penyanyi luar negeri yang suka sepedaan. Selena Gomez. Kunci apa yang bisa bikin orang joget? Kunci rumah. Kenapa lemes banget sih dia? Salah. Kuci-kuci hota hai. Kuch hota hai. Kota apa yang masih single? Bandung. Salah. Oke, coba ya. Kota apa yang masih single? Solo. Jawabannya betul. Kucing apa yang bikin deg-degan? Cinta kamu. Boleh loh. Siapakah pemain badminton tunggal putra yang baru saja meraih gelar juara di Hong Kong Open setelah mengalahkan Kenta Nishimoto, pemain dari Jepang? John Cena. John Cena. Smackdown nggak sih? Salah. Jonathan Christie. Siapakah aku? Aku adalah penyanyi, penulis lagu pop solo berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia Got Talent 2014. Dan dia berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Saat ini karirnya sedang melanjak dan dia menjadi grand finalis untuk ajang di Amerika Serikat. Siapakah dia? Putri Andina. Andina salah. Ayo, tahu nggak? Putri Aryani. Betul. Tanggal 7 Oktober diperingati sebagai hari apa? Hari pahlawan. Salah, Cak. Salah. Hari jadian aku sama dia. Oke, boleh dijawab hari apa? Hari Senyum Sedunia.
Christopher Columbus adalah penemu Amerika. benua? Amerika. Jawabannya adalah benua Amerika, betul! Hewan primata paling pintar adalah? Monyet. Bener gak? Beda ya, beda jenisnya. Sama itu. Simpanse. Betul. Thank you banget. Jadi kamu biasanya kalau ibaratnya punya masalah atau problem gitu, curhatnya ke teman, Ke orang tua orang atau tua. mana? Orang tua ya. Biasanya orang tua tuh jadi tempat kita untuk menceritakan semua apa yang kita alamin ya. Benar. Nah, kabar baiknya Super Youth itu punya juga tempat curhat gitu kan. Biasanya tuh program ini tayang di televisi, ada sekitar 500 sampai 1000 anak remaja ngubungin kita. Oh ya? Iya, mereka cerita tentang masalahnya tadi, insecure, ditikung teman, Wah. ya kan, TTM, teman tapi musuh. Oh. Mereka yang mental health atau mental illness tadi gitu. Jadi buat kalian semuanya nih yang nonton program kita, kalau kalian lagi punya masalah, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah sekolah, kalian hubungi nomor di bawah ini. Tunjuk. Coba hubungin bawah ini gini. Iya, kita punya namanya layanan doa konseling CBN. Mereka bukan cuma mau dengerin aja, tapi mau berdoa buat kamu. Oke, ini kita langsung aja battle ke tahap kedua, Cak. Jadi kita langsung aja nih. Jadi nanti sebutkan, kalau sebutkan berarti kalian tuh harus jawab satu-satu. Misalnya sebutkan 5, ya kan? Berarti kalian sebutin 1. Habis itu muter 2, 3, 4. Iya. Kita mulai ya dari kamu sekarang. Oke. Siap-siap ya? Sebutkan 4 iklim yang ada di dunia. Tropis. Oke, lanjut. Hujan. Bukan ya? Salju. Lanjut. Lanjut. Tropis, ada 4. Subtropis. Benar, lanjut. Benar. Salah satu. Iya, salah. Yang benar satu. apa? Iklim sedang. Iklim sedang. Kamu nih ya, sebutkan brand ambassador gamers. Yuk. Eca. Yeay. Pior. Coba. Benar. Pior. Pior betul. Benar. Kita pengen tahu dong kalau masalah-masalah anak-anak remaja itu atau anak-anak SMA itu apa aja sih? Pacaran, hubungan, keluarga atau apa? Ya, itu. Oh, semuanya. Kasihan ya, masih kecil kok banyak pikirannya. Mental health ya? Enggak Iya. juga ya? Mental. Apa tuh? Mental illness. Kalau secara pribadi apa dulu masalah secara pribadi? Pertemanan. Toxic. Toksik. Oke, toxic friendship gitu ya? Iya. Apalagi Iya. bully? Iya. Ada masalah apa lagi? Kalau cewek-cewek apa? Overthinking kah? Iya, Insecure kah? overthinking, insecure kali ya. Insecure. Oke, insecure-nya biasanya boleh lihat sana. Lebih kemana insecure-nya? Kayak, oh dia lebih cantik nih. Ah, bener-bener. Kakak cantik banget, oh my god. Oh, kakaknya cantik. Kalau kamu? Bakat. Oh, bakat. Dia lebih jago nyanyi Iya, kok gitu dia ya. bisa, aku nggak bisa gitu ya. Betul banget. Kabar baiknya, Super Youth itu punya juga tempat curhat gitu kan. Biasanya tuh program ini tayang di televisi, ada sekitar 500 sampai 1000 anak remaja ngubungin kita. Oh ya? Iya, mereka cerita tentang masalahnya tadi, insecure, ditikung teman, ya kan, TTM, teman tapi musuh. Oh. Jadi buat kalian semuanya nih yang nonton program kita, kalau kalian lagi punya masalah, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah sekolah, kalian hubungi nomor di bawah ini. Tunjuk. Coba hubungin bawah ini gini. Iya, kita punya namanya layanan doa konseling CBN. Mereka bukan cuma mau dengerin aja, tapi mau berdoa buat kamu. Sebutkan apa yang Tuhan ciptakan yang tertulis dalam kitab Kejadian 1. Langit dan bumi. Benar. Lanjut. Flora dan fauna. Benar. Lanjut. Terang dan gelap. Benar. Yeay. Udah, amas ya. Sebutkan nama-nama tokoh wanita dalam kitab suci. Esther. Esther, oke? Hawa. Oh ya, Adam dan Hawa ya. Deborah. Deborah betul? Ruth. Ruth betul? Satu lagi? Maria. Maria betul. Sebutkan nama kitab dalam yang berasal dari huruf M. Maleaki. Benar. Markus. Benar. Matius. Benar. Satu lagi. Mazmur. Benar. Lengkapi ayat berikut ini. Mazmur ayat 55 pasal 23. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan Bersyukur. Salah.
Ulang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan Ia akan bermasmur. Nggak tahu. Jawabannya adalah bertindak. Bertindak jawabannya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan. Salah, kurang tepat. Harapkan. Yang kita harapkan, salah, sebutkan aja. Doakan. Yang kita doakan. Doakan. Jawabannya betul, doakan. Kamu Cak, ada nggak salah satu yang kamu doakan minta sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen jadi ini, dan itu kayak dikabulin Tuhan? Kamu minta sama Tuhan apa? Minta bahagia. Minta bahagia. Kan nggak tahu jalannya gimana, tapi jalannya ternyata lewat sini. Iya, sekarang kamu bahagia banget kan? Iya, happy. Iya. Oke, sekarang dari tim siapa kamu ya? Ada nggak yang ibaratnya kamu minta sama Tuhan, misalnya Tuhan aku mau minta ini dong nilai bagus gitu kan? Apa ya, kayak itu salah satunya deh. Jadi kan pas aku masih kelas 10, pas pendaftaran OSIS dibuka, kan aku sempat kaget kan, ternyata banyak banget yang ikut daftar di OSIS kan. Jadi aku kayak sempet kayak doa sama Tuhan, kayak semoga pas interview kayak wawancara sama atas-atasnya bisa kepilih ya, jadi anggota OSIS gitu, dan akhirnya pilih. Jadi buat kalian semuanya nih yang nonton program kita, kalau kalian lagi punya masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah sekolah, kalian hubungi nomor di bawah ini. Tunjuk. Coba hubungin bawah ini gini. Iya, kita punya namanya layanan doa konseling CBN. Mereka bukan cuma mau dengerin aja, tapi mau berdoa buat kamu. Saatnya kita mengakumulasi skornya. Nanti kita juga bakal ada podcast tentang perjalanan kamu juga. Insecure ya karena gak secantik mereka. Apa yang bagus dari aku gitu loh, aku merasa aku gak cocok jadi BA gitu. Aduh kayaknya emang aku gak secantik itu. SMA is so fun gitu-gitu. For me it's not fun at all. Aku nangis tiap hari minta pindah sekolah. Makanya aku bingung, aku kenapa sih, aku nggak tahu. Kayak sakit, kayak sedih, nggak happy. Jadi kayak udah cutting. Kalau cutting kan rasanya kayak ya pedis-pedis gitu kan tangannya. Kayak oh ya udah kayak jadi ke distract gitu. Ketika orang tua tahu gimana mereka? Pasti sedih sih, dia bilang kayak aduh nak kenapa kayak gitu. Akhirnya kamu memutuskan psikolog itu orang tua tahu atau kayak gimana? Iya mereka yang rekomendasiin. Coba sama ini satu psikolog. Oke, dan waktu di psikolog itu boleh gambarin nggak, kalau ceritain nggak, biar apa metodenya mereka untuk bisa membuat kamu bisa punya gambar diri? Kalau ini psikolognya emang dia kayak rohani gitu. Kita ketemu di kafe, yang makin santai banget gitu deh. Dia lebih ke counseling juga gitu, yang kayak ngajak berdoa gitu-gitu. Ya udah dibawa ke kafe. Kayak aku butuh beberapa kali pertemuan dulu sih buat bisa open up. Gitu kayak kenapa sih gitu. Pas udah open up baru kayak nangis. Baru si cicinya baru kayak tahu oh ternyata karena ini gitu. Emang aku tuh dari dalamnya insecure, nggak percaya diri sama diri sendiri, apalagi dapat lingkungan yang nggak mendukung gitu. Jadi makin kayak ya gimana ya, makin kecil, dipukul-pukul makin kecil lagi gitu loh. Terus habis itu ya itu yang aku tadi bilang, kayak bilang aku kenapa sih, aku sampai bingung kenapa nggak ada yang bisa jadi teman aku bilang gitu. Aku salah apa? Itu cicinya bilang ya mungkin bukan salah kamu, mungkin kamu salah kolam aja Ca, dia bilang gitu. Itu baru aku kayak ya sih ya udahlah, dia bilang kalau kayak gitu let go aja, it's okay, forgive and forget. Kan dia bilang kenapa kamu insecure gitu kan, kayak tahu aku merasa aku jelek, aku gendut, aku hitam. Terus dia bilang aduh Ca, kamu dalam hidup ini gak melulu tentang fisik. Dia bilang masih banyak orang yang lebih gak bagus daripada kamu, tapi kan value dalam hidup tuh bukan cuma muka Ca, kita di mata Tuhan tuh sama katanya. Ya kamu harus naikin value kamu, harus belajar dalam hidup biar kamu juga kamu nilai diri kamu bukan cuma dari muka, karena muka tuh nggak selamanya. Kamu tabrakan juga mukamu jelek gimana? Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau suatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian juga akan dikuatkan melalui doa, karena kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubahkan hidup kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kapanpun kau mau ya, karena kami siap selama 24 jam setiap harinya. Dan skor dari UNS, silakan Ca dibacain. Pemenangnya adalah tim Yeah!
Panggilan kamu Jo ya, jodohku. Boleh minta tangan kamu nggak? Iya, biar cintaku nggak bertepuk sebelah tangan. Engkau bilang kau ingin membuktikan. Kamu kan terkenalnya sama jokes receh ya, terus spontanitas juga gitu kan. Mulainya dari mana sih itu? Mulainya dari Talkpot pertama. Talkpot. Iya kan jadi bintang tamu dulu, jadi co-host pakai baju ini. Baju pertama yang aku bilang mau ta'aruf tapi Kristen. Itu kamu riset dulu atau gimana nemuin kata-kata itu? Enggak, itu spontan aja. Gitu ya. Enggak, kalau itu enggak sih. Kalau pertama jadi co-host aku cuma siapin jokes Bandung. Ayolah berarti nakal ya? Loh, nakal di mana nih? Kan Badung. Dari situlah akhirnya membuka peluang. Host magang dulu kalau nggak salah ya? Masih host magang. Pertama coba, terus ternyata puji Tuhan ininya bagus, responnya bagus. Terus dipanggil lagi. Terus karena kayak rame, ya udah jadi dicoba. Kayak banyak dipanggil-panggil gitu ke YouTube. Kayak jadi membuka jalan sih Talkpot, kayak karena Kak Surya sama Kak Jagal juga bagus ininya, kayak responnya. Iya benar. Ya cocok banget ya. Berarti Surya itu kalau misalnya nih sekarang kan kamu sering syuting sama mereka, Surya itu lebih ke antagonisnya kamu atau kayak gimana? Itu kan kalau kita lihat sering marah-marah gitu ya, sering pro kontra gitu kalian ya. Tapi kalau di belakang enggak kok, dia baik, sering nasihatin. Cuma kalau pas lagi on cam kayaknya gara-gara aku sering lalut, jadi dia emang gitu ya personanya, kayak marah-marah. Tapi baik kok orang. Kamu belajar apa dari dia? Banyak dinasihatin tentang entertainment, kan aku juga baru masuk, dikasih tahu kayak kalau kayak gini gitu. Terus kalau misalnya aku bercandanya kelewatan juga aku bilang, aku nanya Kak kelewatan enggak kok, aman aja, nggak baperan orang-orangnya. Kalau Jigel gimana? Baiknya sama, jadi kayak kakak aja nasihatin gitu. Kalau aku ada bingung apa, aku nanya, terus mereka terbuka juga orangnya gitu. Kamu belajar apa sih sebenarnya dari mereka? Kalau lebih belajar cara kayak ngomong sama bintang tamu tuh gimana. Terus kayak kan aku ngelawak tipis-tipis. Terus aku ngeliat kayak oh gimana sih caranya, kayak penyampaiannya gimana biar masuk ke orang-orang gitu. Kalau buat Talkpot sih aku lebih ke nyiapin jokes. Kak Jagal sama Kak Surya nanya, kan aku sering dibilang kosong, kamu sebel gak? Aku bilang enggak sih, aku nggak sebel. Aku bisanya cuma segini doang. Kalau kamu cari banyak bisanya ya ular kobra. Wah. Itu aku udah tahu dari sebelumnya, cuma aku inget-inget dulu, gak tahu kapan masuknya. Terus kayak, oh ini bisa masuk nih, udah aku bilang gitu. Berarti kamu mempersiapkan bahan? Iya, persiapin bahan. Cuman aku selalu ingat untuk sopan dengan orang tua. Kan itu kita kerjanya sama orang-orang yang lebih tua, yang penting harus santun gitu. Terus kalau ngelawak juga harus ada batasannya, jangan bawa fisik. Soalnya kan nggak tahu kayak the end of the day itu nyakitin hati orang apa enggak gitu. Jadi lebih berhati-hati aja sih kalau misalnya ngebawain sebuah jokes gitu. Aku suka gombalan, tapi gombalan yang menurut aku tuh aliran aku banget. Misalnya kayak aku nggak suka gombal yang kayak bapak kamu maling ya, soalnya kamu mencuri hatiku. Itu aku nggak suka, terlalu template. Aku sukanya yang kamu sukanya yang agak ada plot twist sedikit. Misalnya kayak gini, boleh minta tangan kamu nggak? Iya, biar cintaku nggak bertepuk sebelah tangan. Yang kayak gitu, jadi nggak geli-geli amat. Berarti kamu punya stok gombalan dong di? Ada, harus diupdate terus tiap minggu. Beneran ada, lihat ini. Yang paling kamu suka gombalannya apa saat itu? Gombalannya. Pas sama siapa? Pas sama siapa ya? Oh, yang di Talkpot. Iya, Talkpot siapa? Sama pemain basket. Aku nanya, kamu nggak narkoba kan? Enggak. Jauhi narkoba, dekati Echa. Iya. Itu kamu siapin juga? Ya, Bi. Karena gini, kita baca komen ya di YouTube kan. Iya, Echa itu kalau bikin jokes atau gombalan tuh lebih natural. Setiap minggunya, setiap tayangan Super Youth berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN untuk curhat seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toksik, tentang permasalahan di sekolah, dibully, disakiti oleh teman, dan masalah di keluarga yang merusak gambar diri kamu dan lainnya. Banyak juga dari mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau suatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian juga akan dikuatkan melalui doa
Habis itu dari TikTokan itu kamu jadi BA-nya. Jadi BA. Terus Aura, habis itu kan? pertama kalinya aku ikut kayak talk show gitu di Talkpot. Jadi jalannya orang tuh masing-masing beda. Ada yang naik jadi streamer. Streamer naik jadi terkenal. Cuma kalau aku kan ternyata jalannya ya dijalanin dulu aja meskipun kayak sempet kayak bingung nih gimana. Ternyata jalannya beda. Ya, kamu juga memutuskan berani kan dari Malang kamu berani untuk ke Jakarta kan? Apa sih yang membuat kamu berani banget dari Malang ke Jakarta? Karena support orang-orang sekitar aku. Iya. Karena kayak waktu ditawarin juga kan aku nanya my parents. Seberapa penting dukungan parent buat kamu? Jadi Penting sampai banget. kamu diizinkan ke Jakarta buat kamu? Penting banget karena mereka yang mikirin kayak gimana nih Pak ditawarin kontrak ini. Mereka yang review kontraknya. Oke. Terus habis itu ini jobnya ngapain aja segala macam gitu. Kalau nggak mereka review aku nggak bakal mau juga sih. Soalnya kan pergi ke daerah baru yang jauh gitu. Terus nggak tahu juga kerjanya ngapain kan. It's a bit scary kan kalau misalnya aku nggak kasih tau my parents, tapi karena my parents bilang nggak apa-apa coba dulu aja bisa berani, tidak aku berani coba. Ya parent itu adalah ketika misalnya mereka mendukung kita, mereka kayak ibaratnya membiarkan kita untuk ngejar mimpi kita kan. Jadi memang orang tua tuh salah satu support system yang terpenting bagi karir kamu ya. Bener banget. Terus kalau misalnya kayak kemarin kayak ada temennya papa nanya kayak kok dibolehin sih kerja kayak gini, ngapain, mending bantu papa aja gitu bisnis. Yang ngebela itu papa bilang kayak nggak apa-apa kan ini kesukaannya dia, coba dulu aja nggak apa-apa, namanya anak muda digituin ya. Kalau emang nanti udah dia mau berhenti baru deh bantu bisnisnya papa kayak gitu. Oh, kamu diceritain sama iya, papa gitu? malah papa yang jadi benteng gitu. Mantap kali ya papa ya. Mantap kali Pak Erwin. Om Erwin. Iya dong, biasanya kan anak misalnya orang tua yang udah pengusaha kan nyuruh anaknya langsung usaha kan. Kamu adalah penerus generasi papa untuk bisnis ini gitu kan. Iya kan? Kalau papa malah ngebebasin sih, kayak sekolah juga dia nggak pernah nuntut nilainya harus ranking apa gimana, nggak. Dia tipikal orang yang membebaskan anaknya terserah gimana. Saya udah dididik sedemikian rupa, jadi udah tahu kan baik benar yang mana. Oke, bagaimana kamu menemukan persona itu gitu sehingga dikenal orang sebagai Echa yang jokesnya itu lebih natural gitu, nggak dibuat-buat, lebih kamu banget. Itu gimana menemukannya, Ca? Menemukannya ya by time juga sih, soalnya By time, ya? pertama tapi aku berusaha nyamain persona aku on cam sama off cam. Jadi kalau aku nanya kayak ini masih aku nggak sih di depan kamera apa aku buat-buat ya, kok sampai bingung gitu awal-awal. Terus habis itu kayak ya kuncinya sih menyamakan aja sih kayak aku di real life gitu. Karena takutnya juga kalau dibuat-buat kan nanti jadi bukan kamu, aku ya? Gitu. Oke, berarti intinya apa real life kamu juga orangnya spontan ngomong kayak gitu ya? Iya, pembawaannya cuma bedanya kalau lagi syuting mungkin lebih banyak bahannya. Oke. Kalau di real life aku nggak bercanda yang kayak udah ngapain gitu, enggak. Itu kalau syuting doang kayak gitu. Cuma aku emang kayak cheerful, suka bercanda orangnya. Iya, karena kan juga mungkin kalau kita lihat juga konten-konten kamu kan pernah buat konten-konten kayak gitu juga kan, kayak ngerayu apa dan lain-lain gitu kan. Gombal-gombal. Oke. Pertemanan nih. Kamu tuh kan sering berteman sama siapa sih? Banyak kan kalau misalnya di sekarang-sekarang ini. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu hangout weekend itu sama siapa? Sama ada teman dari Aura. Oh, dari Aura juga. Siapa namanya dia? Banyak sih anak-anak Aura pada baik-baik dan aku main dekat-dekat sama anak Aura. Cuma kalau akhir-akhir ini kan lagi sering syuting sama Ketis, jadi mau nggak mau ketemu sering juga sama Ketis. Oh, syuting sama Ketis project Di Target Operasi. Kan aku juga reguleran di situ. Target Operasi program baru juga. Program baru bareng Om Denny Cagur, Karigen. Tim kreatif kita sih bilang kayak gini, pertemanan katanya. Katanya pernah sering ibadah sama Ketis ke NDC, benar? Kamu? Oh iya benar-benar. Oh berarti tetap walaupun sibuk tetap ibadah ya? Iya aku tetap sempetin gereja. Cuma kalau dulu tuh lebih sering kalau ke NDC tuh bareng teman-teman e-sport. Jadi nggak Ketis doang, ada Valeska gitu, rame-rame. Tapi by the way kan kalau misalnya kita sibuk ya biasanya kan lupa tuh sama gereja, lupa sama ibadah. Kenapa? Apa yang buat kamu kayak masih tetap ingat ke gereja? Biasanya kan kalau udah orang sibuk, udah nanti aja dulu gitu. Kenapa? Aku tetap mau gereja sih karena menurut aku
ini juga kesempatannya datang dari Tuhan. Masa sekarang udah enak lupain Tuhan. Iya. Gitu. Lupain mantan boleh ya, tapi lupain Boleh. Tuhan jangan ya. Aku kan merasa aku jadi lebih dekat sama Tuhan setelah putus. Kan namanya hati yang hancur kan Tuhan dengar. Wow. Jadi aku lagi galau banget, aku jadi sering berdoa. Terus aku merasa kayak ya, aku happy dengan where I stand now with God. Kayak jadi dekat lagi gitu. Kita perlu ya membangun hubungan sama Tuhan. Perlu banget, tetap harus kasih makan iman. Oke, makan iman dengan cara Dengar khotbah, baca Alkitab, saat teduh. Masa saat teduh? Ya diusahakan. Asik. Iya, biasanya gue juga kayak sibuk syuting juga jadi lupa saat teduh Kayak sebenarnya. jadi capek kan. Iya, jadi kayak nggak sempat aja. Gak sempet, bener. Kalau sekarang sih disempetin aja kalau ada waktunya dengar saat teduh dan berdoa. Meskipun Lebih- gak lama-lama banget. Masih sering juga dengerin lagu-lagu rohani. Iya. Diusahakan juga. Diusahakan. Aku lagi suka denger lagunya Tuhan Tahu. Tuhan tahu itu karya siapa? Impact Musik. Kayak gimana, boleh spill dong lagunya? Aku nyanyi ya Iya. refnya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bagus lagunya. Bagus banget ya. Iya. Iya sih, sepakat banget sih ketika mungkin kita sibuk dengan kesibukan kita atau Tuhan bawa kita karirnya naik ya gitu, biasanya kan kita ngelupain Tuhan ya. Tapi ya semua yang kita dapat kan juga pemberian Tuhan. Ya. Kayak Aku sekarang kalau berdoa pokoknya minta semoga aku nggak lupa sama Tuhan. Wow. Sama aku minta rendah hati karena orang kan nggak tahu kapan sombong gitu kan. Betul. Kayak misalnya aku dikasih tahu sama orang kayak mulai kayak mengelak-elak, itu kan salah satu bentuk sombong ya. Yep. Kayak aku lebih tahu, itu aku minta semoga aku nggak kayak gitu sih. Caranya menurut kamu dengan apa sih? Ibaratnya kita semakin dekat sama Tuhan yang misalnya dari pengalaman kamu yang kamu lakukan. Karena kan biasanya seperti yang kamu bilang, kamu punya pengalaman di saat itu kan sama masa lalu, mantan dan lain-lain. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan yang kamu rasain lebih kemana? Lebih tenang sih, kayak lebih berasa aja sih, kayak I just know kayak oh ya aku sekarang lebih dekat, kayak tahu gitu loh. Aku sekarang lebih dekat. Kalau dulu tuh bener-bener jarang berdoa. Yes. Gitu, kalau diingetin aku marah. Marahnya karena gimana marahnya? Aku sebel, bilang itu kan serem ya, aku takut kayak jadi kayak gitulah. Kalau sekarang aku by the way, kalau gue sih kurang setuju ya kalau ibaratnya kita takut-takutin kayak gitu. Kalau lu lupa Tuhan kiamat kayak gitu kan, justru kan sebenarnya Tuhan yang cari kita loh sebenarnya. Jujur ya, kalau ibaratnya ketika kita dilukain, disakitin kan kita baru ingat Tuhan kan. Iya. Padahal kan Tuhan welcome aja kapan aja lu butuhin gua, lu tinggal cari gua kan. Tapi ya kita namanya kita manusia, kita baru ingat Tuhan kalau kita lagi punya kesusahan, kita lagi punya beban kan. Kayak gitu. Itu juga pernah kamu ceritain di podcast kan. Iya. Di Efesus 2 ayat 10 ngomong kayak gini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau kita hidup di dalamnya. Kita tuh sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan besar gitu kan. Sama seperti kamu sekarang Tuhan taruh jadi brand ambassador, itu juga time-nya Tuhan, waktunya Tuhan kayak Itu gitu. jalannya Tuhan ya. Bener banget. Nah terakhir nih, Yesus secara pribadi dalam hidup kamu, kalau disimpulin nih dari perjalanan kamu, Yesus secara pribadi bagi hidup kamu apa? Bagi aku Tuhan Yesus tuh segalanya sih. Nggak tahu, aku nggak bakal di sini kalau bukan karena Tuhan. Aku benar-benar merasakan baiknya Tuhan. Kalau mau dibilang baiknya Tuhan nggak bakal selesai ini acara. Cuman Tuhan baik, benar-benar baik banget. Sepanjang perjalananku Tuhan selalu ada. Kayak yang aku merasa kayak aku nggak bisa deh Tuhan. Kalau aku berdoa sama Tuhan ternyata oh bisa Tuhan, gara-gara Tuhan gitu.